Ya, namanya juga serial televisi. Semuanya memang harus diukur dengan rating. Walaupun seperti yang kita yakini bahwa rating penonton bukanlah gambaran kualitas suatu acara. Maka dari itu dalam list kali ini, kita tidak akan bicara mengenai baik atau buruknya suatu serial Sentai yang ada di sini. Karena kita hanya akan mengulas rating penonton tiap serialnya, khususnya serial dengan rating terendah. Semua data bisa teman-teman cari di situs @wiki.jp. Untuk membuktikan siapa tahu ada kekeliruan penyajian angka dalam episode kali ini. Dan yang jadi acuan dalam rating tersebut hanya sebatas pada penonton televisi di Jepang saja. Kalau begitu, langsung saja kita simak 10 serial Super Sentai dengan rating terendah versi Tokuvex Indonesia. Gekiso Sentai K-Ranger. Serial ini sejatinya merupakan Sentai parodi untuk Kosoku Sentai Turbo Ranger yang disiarkan 8 tahun sebelumnya dengan tema serupa yakni otomobil, namun kali ini mengutamakan komedi sebagai inti dari season ini. Banyak plot menggelitik yang jarang kita temui di Super Sentai sebelumnya. Maka dari itu, segala keceriaan dan tawa ngakak memang lekat dengan serial ini. K-Ranger jadi revolusioner sekaligus inspirasi bagi Sentai lainnya di kemudian hari. Tapi K-Ranger nyatanya hanya mampu meraih total viewership sebesar 4,8% dari seluruh penonton di Jepang. Episode dengan rating tertinggi ada pada episode kelima, yakni saat K-Ranger mulai melakukan gatai atau fusion menjadi RV Robo. Episode ini pun meraih rating sebanyak 6,7%, sementara angka terendah ada di episode ke-25, yang kali ini hanya meraih 1,4% saja. Walaupun angka yang dihasilkan terlihat agak mengecewakan, apalagi fans K-Ranger juga cukup banyak di luar Jepang. Namun kenyataannya, Kyosuke dan kawan-kawan bisa menjadi penyelamat Super Sentai dari keterpurukan yang terjadi setahun sebelumnya. Dan jawabannya ada pada segmen selanjutnya. Chouriki Sentai Ohranger. Ya, inilah yang kami maksud. Seperti yang pernah kita ulas dalam beberapa kesempatan yang lalu, bahwa Ohranger memang meraih rating terburuk di era 90-an. Walaupun seperti yang kita sebutkan sebelumnya, K-Ranger telah menyelamatkan franchise ini dari keterpurukan itu. Serial dengan nuansa militer dan teknologi peradaban kuno ini nyatanya memang agak berat untuk penonton anak-anak pada era penayangannya. Mungkin itulah yang membuat serial ini hanya meraih total rating sebesar 4,5% saja. Namun episode pertama Ohranger justru meraih rating yang bisa dibilang lumayan, yakni 6,4%. Dan sepanjang seri ini berjalan, jumlah penontonnya mengalami fluktuasi yang tidak stabil, hingga pada episode ke-23 menjadi titik terendahnya yang hanya menghasilkan 2,9% saja. Uniknya di Indonesia, serial ini jadi favorit anak-anak pada tahun 2000-an awal, karena cerita Ohranger yang masih cukup menarik untuk disimak tidak jadi masalah bagi anak-anak Indonesia saat itu. Sehingga, kenyataan bahwa rating di negara asalnya sana mengecewakan tidak pernah kita ketahui sampai kita bisa mengakses datanya di era saat ini. Tokume Sentai Go Busters masuk ke era Neo Heisei. Kali ini ada pada serial versi asli dari Power Rangers Beast Morphers. Tokume Sentai Go Busters sendiri tayang pada tahun 2012 setelah berakhirnya Kaizoku Sentai Gokaiger yang merupakan season anniversary Super Sentai. Go Busters sendiri menyuguhkan berbagai elemen unik yang kebanyakan adalah aspek-aspek dari Power Rangers, seperti istilah Megazord, kata kunci It's Morphin Time, Super Power, dan masih banyak yang lainnya. Tidak buruk sih, malah jadi hal yang unik untuk serial Sentai yang mencoba keluar dari jalur mainstream. Tapi sayangnya, Go Busters hanya bisa meraih 4,1% dari seluruh penonton di Jepang pada tahun penayangannya tersebut. Hal ini menjadi momok menakutkan bagi waralaba ini, sebab angka barusan adalah yang terparah semenjak Ohranger pada tahun 1995. Episode dengan rating tertinggi ada pada episode ke-36 dengan meraih 5,3%. Akan tetapi yang terendah ada pada episode ke-22 dengan hanya mendapat 2,2% saja. Gyuden Sentai Kyoruger berlanjut ke tahun 2013. Serial ini menjadi season dinosaurus ketiga dalam Super Sentai series setelah Zyuranger pada tahun 1992 dan juga Aba Ranger pada tahun 2003. Banyak pro dan kontra yang berdatangan dari netizen saat itu karena menganggap tema dinosaurus sudah terlalu sering untuk disuguhkan. Akan tetapi, mungkin pihak produksi punya pemikiran lain yang menjadi alasan mengapa Kyoruger harus ada. Namun apapun alasannya, kenyataan yang terjadi mungkin tidak sesuai harapan. Jika Go Busters masih bisa meraih rating kepala 4, Kyoruger justru mengalami penyusutan jika dibandingkan dengan pendahulunya tadi, yakni hanya meraih 3,9% dari seluruh viewership di Jepang. Walaupun sepanjang seri ini berjalan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, rating terendah ada di episode ke-24 dengan hanya meraih 2,3% saja. Sementara untuk episode dengan rating tertinggi ada pada episode ke-33 dengan meraih 5,3%. Berbagai macam spekulasi fans bermunculan mengenai apa yang membuat serial ini justru terpuruk dalam segi viewership.
Salah satunya adalah kejenuhan penonton akan tema dinosaurus tadi. Namun itu masih berupa opini yang ada di jagat maya. Alasan asli mengapa rating Kyoryuger anjlok mungkin memang agak susah untuk ditelusuri dari sudut pandang ini. Shuriken Sentai Ninninger, sama seperti Kyoryuger, Sentai tahun 2015 ini juga kembali mengangkat tema lama, yakni ninja. Dan seperti yang kita semua ketahui, bahwa sudah ada dua Sentai ninja yang sukses di pasaran sebelumnya, yakni Kaku Ranger pada tahun 1994 dan Hurricaneger pada tahun 2002. Dan nampaknya Toei Company masih ingin mengulang kesuksesan berdasarkan dua Sentai ninja pendahulunya tersebut. Bukan ide yang buruk sih, apalagi ninja dan dinosaurus tadi memang tema yang sangat fleksibel dan mudah dipahami oleh anak-anak. Dan nyatanya, Ninninger menghasilkan angka penonton yang kurang lebih sama saja dengan Kyoryuger, yakni juga meraih 3,9% dari jumlah penonton di Jepang. Namun kisaran rata-rata tiap episodenya yang justru berbeda tipis, karena yang tertinggi saja hanya bisa meraih 5,2%, yakni pada episode ke-47. Artinya, 0,1% lebih rendah dari kisaran tertinggi episode Kyoryuger tadi. Dan yang terendah ada pada episode ke-26 dengan hanya mendapat kisaran 2,3%. Meskipun serial ini kerap mendatangkan berbagai aktor veteran Sentai, namun nyatanya itu tidak cukup untuk menjadi senjata ampuh demi mendongkrak rating. Walaupun harus kita akui bahwa Ninninger cukup kreatif dengan menghadirkan berbagai aspek unik seperti cowboy, UFO, dan elemen-elemen lainnya yang masih sangat lekat dengan kehidupan anak-anak. Resa Sentai Tokyuger, Sentai tahun 2014 ini memang menyuguhkan tema unik, yakni kereta api, sebuah tema yang dekat dengan kehidupan anak-anak di Jepang. Bahkan serial yang tayang setelah Kyoryuger ini sempat digadang-gadang bisa menjadi penyelamat Super Sentai series dari keterpurukan yang ada. Dengan menyuguhkan elemen imajinasi, pelangi, dan hal-hal trivia lainnya, Tokyuger sebenarnya masih mampu memberikan tawa bagi penonton anak-anak di negeri Sakura tersebut. Sayangnya, meskipun besar harapan kita semua akan hasil yang dinanti, nyatanya Tokyuger hanya mampu menghasilkan viewership sebesar 3,8%, yang artinya sedikit lebih rendah daripada Kyoryuger. Akan tetapi, di episode ke-13 dan 17 bisa dibilang agak memuaskan, sebab bisa menghasilkan total 5,4% dari seluruh viewership saat itu. Namun yang terendah ada pada episode ke-26 dengan hanya mendapat angka sebesar 2,6%. Banyak opini yang bermunculan mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satunya karena tema kereta api yang disuguhkan memang kurang mengena pada penonton anak-anak yang usianya di atas 9 tahunan. Namun itulah yang namanya trial and error, bahwa hasil akhir bukan masalah selama ada keinginan untuk mencoba. Salut untuk Tokyuger. Dobutsu Sentai Zyuohger, Sentai yang tayang pada 2016 ini merupakan anniversary ke-40 bagi waralaba ini. Dan seperti yang kita ketahui, Zyuohger memang menyajikan tema lama, yakni hewan, yang tentunya sudah sangat sering kita saksikan. Bahkan pada anniversary ke-25 yakni Hyakuju Sentai Gao Ranger. Namun Zyuohger ingin mencoba lagi tema tersebut dengan kombinasi mainan kubus yang lebih simpel. Akan tetapi hal barusan juga tak jarang menimbulkan kesan yang beragam, terutama bagi penonton di luar Jepang. Dan nyatanya, di Jepang sendiri pun Sentai ini hanya bisa menghasilkan total viewership sebanyak 3,4% saja, yang artinya jauh lebih kecil daripada season-season sebelumnya. Namun yang tertinggi ada pada episode keempat yang meraih angka 5,1%. Dan seperti yang sudah-sudah, Zyuohger mengalami fluktuasi angka sepanjang season ini berjalan. Dan yang terparah ada pada episode ke-27 dengan hanya meraih angka 2,1%. Jika melihat angka barusan, Zyuohger menjadi anniversary Sentai dengan rating terendah sampai saat ini. Namun sekali lagi, itu bukan gambaran kualitas acara ini, karena bagaimanapun masih banyak pemirsa yang menikmati tiap episode Zyuohger dan menantinya setiap minggu. Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger. Sentai bertema konfrontasi antara pencuri misterius dan kepolisian ini juga sebenarnya cukup unik dan agak jarang ada di Super Sentai series, karena menggunakan dua judul berbeda dalam satu season. Apalagi persaingan antara keduanya menjadi plot yang cukup menarik untuk disaksikan. Mungkin agak dark untuk penonton anak-anak, tapi misteri yang selalu timbul di tiap episode memberikan rasa penasaran bagi fans Super Sentai. Akan tetapi, meskipun dinilai sangat unik, season ini hanya bisa meraih kisaran penonton sebanyak 3,0% saja. Dan yang tertinggi ada pada episode kelima yang mendapat angka sebanyak 4,5%. Akan tetapi kisaran terendah ada pada episode ke-26 dengan hanya mendapat 1,8% saja. Entah apa yang membuat serial ini menjadi kurang mendapat perhatian dari anak-anak di Jepang. Meskipun kisah-kisah pencuri ala Arsène Lupin dan pemecahan kasus oleh detektif sangat melekat bagi dunia hiburan di Jepang. Mungkin karena era saat ini pilihan hiburan juga semakin beragam, seperti internet misalnya, di mana keberadaannya bisa menggeser popularitas acara televisi, dan itu bisa terjadi di mana saja.
Ucu Sentai Kyuranger. Dalam segmen ke-9 ini, kebetulan sekali kita punya Kyuranger, Sentai bertema luar angkasa dengan 9 orang anggota awal. Sebuah ide yang cukup unik, di mana biasanya Sentai hanya beranggota 5 atau 3 orang saja di awal seriesnya. Namun Kyuranger ingin mendobrak tradisi lama dengan menghadirkan banyak sekali Sentai Ranger dalam season tersebut. Bahkan jumlahnya bertambah seiring episode berjalan dengan total 12 anggota Kyuranger. Sebuah keunikan yang jarang ada dalam waralaba ini. Akan tetapi, bagaimanapun juga rating penonton masih menjadi ukuran kesuksesan bagi rumah produksinya. Kyuranger hanya bisa meraih angka total yakni sebanyak 3,0%, sama seperti sequelnya yakni Lupin Ranger versus Pato Ranger tadi. Namun kisaran rating tertingginya saja masih lebih rendah daripada Lupin Ranger, yakni hanya sekitar 3,8% saja. Namun Kyuranger sepertinya masih boleh berbangga hati, karena kisaran terendahnya justru lebih tinggi karena mampu meraih 2,0% pada episode ke-7 dan 33. Sebuah deretan angka yang mungkin membuat Toei Company menjadi pusing, karena bagaimanapun mereka harus berjuang mati-matian mempertahankan rating penonton di tengah ketatnya persaingan dunia hiburan. Apalagi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kini internet sudah menjadi lawan yang tangguh bagi dunia pertelevisian. Kishi Ryu Sentai Ryu Soldier, dan yang terakhir datang dari season dinosaurus keempat dalam Super Sentai Series. Ya, tema ini lagi-lagi ditampilkan dengan gabungan nuansa ksatria abad pertengahan. Dan seperti yang teman-teman tahu, Zyuranger pun sudah melakukan hal serupa pada tahun 1992. Jadi ksatria dan dinosaurus mungkin bukan hal baru bagi penonton Super Sentai. Akan tetapi, karena menganggap pangsa pasar kini sudah berubah, seiring bergantinya generasi anak-anak, Ryu Soldier masih percaya diri untuk bisa mengambil alih perhatian penonton kepada serial ini. Dan kenyataannya rasa percaya diri saja mungkin tidak cukup untuk bisa mendapatkan jumlah penonton yang diinginkan. Karena Ryu Soldier hanya mampu meraih 2,6% dari seluruh viewership di Jepang. Bahkan rating tertinggi ada pada episode ke-7 yang hanya meraih 3,7%. Angka itu cukup memprihatinkan, sebab Kyoruger saja masih bisa meraih 3,9% sebagai total rata-ratanya. Namun yang terendah ada pada episode ke-22 dengan hanya mampu mendapat 1,4% dari seluruh viewershipnya. Entah karena penonton sudah mulai jenuh dengan suguhan dinosaurus yang terlalu sering diulang, atau memang anak-anak sudah kehilangan minat untuk menonton televisi. Yang jelas ke depannya harus ada solusi baru agar segala permasalahan ini bisa diatasi. Karena Tokuvex Indonesia percaya bahwa banyak orang-orang kreatif di balik layar sana yang bisa melawan tantangan zaman dengan berbagai ide jeniusnya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.